Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari yang kemarin kita sampaikan, dan insyaallah catatan juga sudah kita sampaikan. Kita tinggal mengulas sedikit melalui lisan, melalui video kali ini. Bismillah. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kecocokan antara Al-Quran dan manusia ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi manusia ini dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah Ta'ala, adalah disesuaikan dengan Islam, dengan Al-Quran. Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Maka persoalan manusia terhadap Al-Quran ini bukan persoalan bisa menerima atau tidak, tetapi persoalannya adalah mau menerima atau tidak. Bukan kemudian masalah bisa belajar atau tidak bisa. Kalau bisanya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. La tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim. Tidak ada gantinya lagi. Jadi ibarat diesel dan solar. Ibarat sekrup dan baut. Maka Al-Quran, manusia manapun itu pasti cocok dengan Al-Quran. Cuma masalahnya adalah mau atau tidak mau untuk menerima Al-Quran. Maka tema kajian kita saat ini adalah bagaimana menghariani Al-Quran. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebuah tema harian untuk kemudian kita melakukan sesuatu terhadap Al-Quran itu. Menghariani, barangkali ini bahasa yang agak aneh, akan tetapi biar. Menghariani Al-Quran. Bagaimana supaya hari-hari kita itu selalu bersama dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu sehari-hari ini akan mengikuti kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, poin pertama saya adalah bahwa Al-Quran, bahwa manusia itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala pas dengan Al-Quran. Jadi jika ada manusia yang tidak mau menerima Al-Quran, maka sama dengan dia mengingkari fitrahnya sendiri. Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha, dzalikad dinul qayyim. Surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian jamaah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah, ada jaminan di awal surat Al-Baqarah. Semua kita sudah paham, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam menjelang sebentar lagi, last minute, akan diturunkan ke muka bumi, maka Allah berfirman, qulnah bitu minha jami'ah. Turunlah kalian dari surga ini ke bumi nanti, jami'ah, semua kalian turun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan apabila nanti pasti akan datang kepada kalian itu apa? Huda, manual, petunjuk, hidayah, pasti akan datang kepada kalian. Dulu ketika kita diajarin pramuka, saya masih ingat betul bahwa adik-adik, jika nanti masuk di hutan, nanti adik-adik melihat ada ranting patah, maka coba amati. Kesanalah nanti adik-adik akan menuju ke arah ranting patah itu.
Atau nanti ketika adik-adik melihat ada batu bertumpuk 3, coba diamati. Itu arah. Pastikan arahmu. Nah, dalam hal ini, ikhwan sekalian, yang disebut-sebut sebagai arah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya. Siapa saja yang mengikuti Al-Qur'anku, huda, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka jaminannya adalah bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang disebut-sebut sebagai kesusahan, kesedihan, cemas. Tidak akan pernah terjadi. Maka kemudian, ikhwan sekalian, bagaimana kita mensikapi Al-Quran? Yang pertama, sikap kita adalah bagaimana kita belajar. Bagaimana kita belajar Al-Quran. Tidak ada istilah terlambat. Sudah tua merasa terlambat, tidak ada. Pertanyaannya adalah, kamu mau selamat enggak di dunia? Kamu mau selamat enggak di akhirat nanti? Pilihannya hanya itu. Kemudian Al-Quran bagaimana? Al-Quran memberikan keselamatan itu. Jaminan Allah pun sudah terang benderang. Di dalam surah Al-Qamar misalnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di sana. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sampai Allah menyebutkan 4 kali. Di dalam surat ini, ayat ini Allah menyebutkannya 4 kali di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Qamar. Yaitu pada ayat 17, ayat 22, ayat 23, dan ayat 40. Dan sungguh, sudah aku mudahkan. Jadi ini jaminan Allah. Kalau ada orang bersungguh-sungguh ingin belajar Al-Quran, Allah memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk dipelajari, untuk diingat-ingat. Ini sudah jaminan Allah. Fahal min muddakir. Adakah orang yang mau mengambil itu sebagai pelajaran? Jadi yang pertama adalah bagaimana kita belajar Al-Quran. Bagaimana kita mengeja barangkali dari huruf demi huruf. Mungkin dari kata demi kata. Jadi mari para ibu, para bapak, no old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar lagi. Kemudian ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula. Rasulullah jelas itu mengatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar dengan Al-Quran, orang-orang yang faham dengan Al-Quran, orang-orang yang hafal dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiram al-bararah. Hidupnya akan didampingi oleh siapa? As-safarah, yaitu malaikat pencatat, malaikat yang melakukan safar dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Malaikat yang mencari-cari tempat-tempat kajian, majelis-majelis taklim. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang mahir di dalam Al-Quran itu, jaminannya apa? Hidupnya akan dibersamai oleh malaikat as-safarah al-kiram, yang mulia, al-bararah, yang berbakti. Ini bagi yang pandai Al-Quran. Tentunya untuk bisa pandai, untuk bisa tahu, ada proses di sana. Nah, prosesnya bagaimana? Rasulullah kemudian menunjukkan prosesnya. Walladzi yaqra'u wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun. Adapun orang yang belajar membaca Al-Quran, wa yatata'ta, akan tapi terbata-bata. Kenapa? Karena belajarnya sudah sepuh.
Lisannya sudah berat untuk mengejak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan double malah di sini. Falahu ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala. Bagi siapa? Bagi yang bersungguh-sungguh belajar. Jadi yang terbata-bata di dalam bahasa Jawanya itu sampai ilate ketekuk-tekuk. Amargi saking angelipun, anggenipun ngucap. Tiang ingkang makaten nika badhe dipun paringi kalih dening Rasulullah. Ganjaran 2, ganjaran dari kesulitannya, kemudian ganjaran dari ilmu Al-Qur'annya nanti. Jadi yang pertama, sikap kita apa terhadap Al-Qur'an? Sikap kita adalah belajar. Apalagi ada jaminan lagi sesuai ini dengan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyam." Puasa dan Al-Qur'an itu pasangan. Jadi kelak orang-orang ahli Quran, ahli puasa, ini akan mendapatkan syafaat, pertolongan. Siapa yang menolong? Yang menolong adalah bacaan Al-Quran kita. Yang menolong adalah puasa kita. Bisa jadi kita ini melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tapi kelak di hari kiamat, Al-Quran akan berdiri di hadapan. Ya Allah, ini dulu orang-orang yang sudah aku larang malam harinya untuk tidur. Dan dia membaca aku. Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat. Ini bagi orang yang puasa. Wahai ya Allah, orang itu sudah aku larang dulu. Siang tidak boleh makan, tidak boleh syahwat. Dan dia tak. Kemudian Allah akan memberikan hak kepada Al-Quran dan puasa. Menolong kita. Kesulitan yang tidak bisa terbayangkan. Ketakutan yang tidak bisa terbayangkan pada dirinya. Maka apa sulitnya? Sekarang ini kita bersulit-sulit mengambil waktu. Berkomitmen pada waktu. Misalnya di dalam 1 hari, bismillah sesudah Ramadan ini, saya akan berkomitmen untuk Al-Quran 1 jam per hari, 2 jam per hari, 3 jam per hari. Untuk apa? Untuk belajar. Nah, kemudian sikap yang kedua terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita mengkaji. Mengkaji isi Al-Quran. Al-Quran itu rumus. Al-Quran itu resep. Ibu-ibu ini yang hobi masak ini senang sekali kalau mengumpulkan resep. Nah, Al-Quran itu resep hidup, pegangan hidup. Jaminannya apa? Jaminannya muflihun apabila bersama-sama dengan Al-Quran. Di dalam hadis panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita antara lain manafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Barang siapa orang mukmin yang meringankan beban penderitaan orang-orang mukmin, penderitaan dunia, kesulitan dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Maka Allah kemudian nanti akan meringankan beban dia besok di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin, siapa orang yang meringankan, memudahkan kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman, siapa orang yang menutup aib saudara muslim,
sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka maaf ini yang hati-hati ini yang suka mengumbar aib saudara kita sendiri sama muslim. Nauzubillah, mudah-mudahan Ramadan ini punya arti lebih untuk kita meningkatkan diri menjadi lebih baik. Jadi kaitannya apa? Yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi yaumi fi auni akhihi. Allah itu pasti akan selalu dalam keadaan menolong seseorang hamba. Kapan? Jika hamba itu sedang menolong orang lain. Hadis ini memang panjang rangkaiannya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah menegaskan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang berjalan melakukan satu perjalanan untuk mencari ilmu. Kemudian dia mendapatkan ilmu di dalam perjalanan itu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Barulah kemudian Rasulullah menegaskan di sini, wa majtama'a qaumun. Tidak ada sekelompok orang yang dia ini berkumpul-kumpul fi baitin min buyutillah, dari suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya adalah majlis. Maksudnya adalah masjid. Tapi kemudian ada lagi yang bagaimana jika itu majlis taklim? Ada yang mengatakan oke, tidak apa. Jadi di mana tempat-tempat Al-Quran itu dikaji bersama. Tidak ada sekelompok orang, sekelompok kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, yang kemudian mereka itu membaca Al-Quran. Jadi berkumpul ini untuk apa? Untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian saling mengkajikan Al-Quran itu antara satu dengan yang lain. Barangkali ada satu yang sudah mulai tahu sedikit tentang Al-Quran, kemudian saling berbagi, saling bercerita, saling menjelaskan. Jika ada kelompok yang seperti ini, maka jaminannya ada 3. 1, nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepada mereka itu ketentraman. Jadi belajar Al-Quran itu bagaimana? Menenteramkan. Jadi kalau mau tentram bagaimana? Belajar Al-Quran. Kemudian yang janji berikutnya apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka ini akan tenggelam, akan diliputi. Tetapi dalam lautan rahmat. Kanan, kiri, atas, bawah. Adanya rahmat. Rahmat Allah. Yang ketiga, jaminannya adalah wahafathumul malaikah. Mereka ini akan dijaga. Kesehariannya akan dijaga oleh malaikat. Mohon maaf barangkali contoh kecil. Akan ditipu orang, tidak jadi, akan cedera atau celaka, mungkin akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ikhwan sekalian, ternyata belajar Al-Quran ini dikaitkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Kaitannya lagi dengan apa? Dengan menolong orang lain. Kaitannya lagi dengan apa? Dengan menutup aib orang lain. Kalau kemudian postulat hadis ini kita keluarkan misalnya, kita ambil kesimpulan misalnya, ternyata orang belajar Al-Quran itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan komunitas mukmin yang sama-sama saling menolong. Pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya bahwa hidup kita ini tidak pernah bisa untuk orang hidup sendiri. Orang pasti hidup berkelompok, orang pasti hidup bermasyarakat. Dalam bahasa kita ada disebut istilah network. Ada network, ada jaringan kerja di sana. Barulah kemudian di akhir
hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan menyebut-nyebut, membangga-banggakan orang-orang yang belajar Al-Quran itu tadi. Dibangga-banggakan oleh Allah. Fiman indah. Kepada makhluk yang ada di sekitar Allah. Ada yang di sisi Allah, yaitu para malaikat. Kemudian ditutup pendek. Waman batta'a bihi amaluhu. Siapa orang yang amal pekerjaannya itu hanya lambat, pelan, batta'a, pelan, telat, gitu ya. Lam yusri' bihi nasabuhu, maka sebutannya juga tidak akan dicepatkan oleh Allah. Kaitan dengan apa ini? Kaitan dengan branding. Branding. Merek diri. Maka kerja, Quran, kepercayaan, komunitas, ini pusatnya ada di mana? Pusatnya ada di bagaimana orang, kelompok bersama-sama mau belajar Al-Quran bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Al-Quran itu diamalkan. Mengamalkan Al-Quran. Misalnya ada di dalam surah At-Taubah ayat 155 Allah menegaskan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjakan saja. Ada ilmu, ada iman, ada ilmu, ada keyakinan, ada technical skill. Akan tetapi jika tidak melakukan apa-apa, no action. Mohon maaf, ini kekalahan kita ini di sini. Antara lain di sini. Tidak ada actionnya. Maka bagaimana Al-Quran itu diamalkan? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kemudian jaminan Al-Quran lagi ada di dalam surah Al-Isra, penutup saya kali ini, ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa sungguh Al-Quran itu akan menuntun kepada hidup, pola, garis, jalan, cara yang paling efektif dan paling efisien. Maka sekali lagi, ikhwan sekalian, rahimakumullah, tugas kita pada Al-Quran ada 3. Mari yang maaf ini tidak ada kata terlambat, yang belum bisa, mari kita belajar Al-Quran. Membaca. 3 bulan selesai, 2 bulan selesai. Sesudah itu apa? Sesudah itu kita coba berkomitmen dengan Al-Quran itu. Barangkali sekali lagi seperti tadi saya katakan 1 jam mungkin sehari. Mungkin ada yang oke, saya mau 2 jam per hari Al-Quran. Kenapa? Sebab kita ingin hidup selama-lamanya, bukan hanya yang sekarang. Akan tetapi kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semuanya, diperhadapkan dengan kita semuanya, diperhadapkan dengan timbangan, diperhadapkan dengan as-sirat, maka Al-Quran itu akan memberikan keringanan kepada kita. Jadi Eropa pernah gelap, akan tetapi ketika Al-Quran datang, kemudian tercerahkan. Pana'udzubillah, mudah-mudahan di masyarakat kita yang mayoritas Muslim ini akan tergugah untuk mensemarakkan Al-Quran, menghidup-hidupkan Al-Quran, sampai pada mempraktekkan Al-Quran. Demikian, ikhwan sekalian, kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi